antara ayat 3446. Apa itu? Jaza'u fariqain nas fil akhirah. Balasan dua kelompok manusia di akhirat. Wa tafwidu ilmi sa'ah lillahi ta'ala. Menyerahkan tentang kiamat itu ilmunya yang tahu cuma Allah. Lalu apalagi wa qasri muddatid dunya, singkatnya kehidupan dunia. Ntar udah kiamat baru kemarin sore gitu. Baru sepotong siang gitu maksudnya. Fa idza ja'atit tamatul kubra. Apabila datang at-tamah al-kubra. Tomah dari tomma. Yatimmu. Tommatan. Tommah. Tuh. Ketemu. Artinya kalau polanya madda ya mud maddan. Kalau artinya melimpah pada mulanya. Melimpah, meluap. Kalau kita banjir cuma sebetis masuk ke rumah, tapi melimpah sampai ke loteng. Itu arti harfiah pertama. Lalu kemudian ada gempa luar biasa sekian skala Richter tidak biasa. Kalau kiamat mah lebih dari itu. Lebih dari itu, ya. Jadi melimpah dahsyatnya. Oleh karena itulah kiamat disebut at-tamah al-kubra. Apabila datang kiamat. Itu jadi terjemahannya. Ya. Yauma yatazakkarul insan masa'ah. Yaitu pada hari manusia pada ingat apa yang dia usahakan. Jadi kiamat itu membuat orang ingat yang kemarin pada lupa. Ada yang lupa beneran, ada yang pura-pura lupa. Sebenarnya masih banyak hartanya yang belum dizakatkan. Cuma pura-pura lupa. Sebenarnya banyak kebaikan yang harus dilakukan, tapi enggak selama hidup. Nah nanti kiamat pada ingat. Oh ya, yang ono belum dizakatin. Yang ono belum diinfakin. Akhirnya nyari orang yang menerima udah nggak ketemu. Itu yang yauma yatazakkarul insan masa. Apalagi waburrizatil jahim liman yaro. Burizat dinampakkan. Jahim neraka. Liman yaro kepada orang yang lihat. Paham maksudnya itu? Nanti dijelasin dalam tafsir. Nah, ini mah terjemahan bebas. Ya. Kiamat datang pada ngelihat semua neraka. Ahli neraka takut, ahli surga bersyukur. Alhamdulillah saya dihindari gitu. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, zalim, khianat, bohong, ya, menyengsarakan orang, itu kan tagha. Wa asarul hayatud dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Fa innal jahim hiyal ma'wah. Maka neraka jahim adalah tempatnya. Wa amma man khafa, mereka yang takut, maqama rabbihi, kedudukan Tuhannya. Maksudnya kemuliaan, kehebatan, kedahsyatan. Wa nahan nafsa, menahan diri, anil hawa, dari keinginan. Wa innal jannata hiyal ma'wah, maka tempatnya di surga. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka pada bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang kiamat. Apanya yang ditanya? Ayyana mursaha, kapan datangnya? Kapan? Ini udah lama benar belum datang-datang, gitu kurang lebih. Akhirnya fima anta min dzikroha, Nabi ditegur. Di mana posisi kamu Muhammad terkait dengan nyebut-nyebut kiamat? Ila rabbika muntahaha,
Cuma Tuhanmu yang tahu. Innama anta mundziru may yakhshaha. Kamu cuma ngasih peringatan saja kepada orang yang takut akan kiamat. Ka'annaha yauma yarawnaha lam. Mereka seolah-olah tuh ka'annahu pada saat ngelihat neraka berkata, lam yalbasu, belum lama kami tinggal di bumi kecuali sepotong malam. Auduhaha, atau sepotong siang gitu. Baru kemarin tuh. Pak Jamal ada terakhir ya. Pak Tarjani berapa cucu? Halo? Pak Tarjani nggak? Kedengeran suara saya nggak? Oh, suara Pak Tarjani? Oh, tutup. Buka aja, Pak. Tutup. Ya, gimana, Ustaz? Saya cucu 3, Ustaz. Cucu 3. Pak Jamal cucu berapa? Pak Jamal nikah aja belum katanya. Nanti nih, ini ilustrasi saja. Pak Jamal sudah istri dulu, punya cucu. Ya, itu saya mau ngasih ilustrasi aja, ya. Tahu-tahu umpamanya nanti umur sekian udah punya cucu, perasaan baru kemarin nikah. Betul. Ya tidak? Betul. Tarjani baru kemarin masih lari pagi kencang banget main bola. Ini udah jompo. Tahu. Kayak begitu nanti datang kiamat, terus ya baru kemarin gitu. Kenapa begitu? Karena coba? Betah mungkin Ustaz di dunia itu. Betah, lain yang betah. Oke, slide berikutnya, Pak. Pak Jamal. Ya. Ustaz. Boleh i'rab nih. Yauma yatazakkarul insan masa'a. Yauma badal. Min qaulihi fa iza ja'atit thammatul kubra. Terus yauma. Itu badal dari ja'atit thammatul kubra. Paham maksudnya? Apabila datang hari kiamat. Apaan? Hari kiamat, yaitu hari tuh gitu badalnya. Di mana manusia menjadi ingat apa yang dia kerjakan. Wama pada masa mausulah, isim mausul. Au masdariyah atau ma masdariyah. Ya. Ma yauma yatazakkarul insanu ma itu mausul. Atau juga masdariyah. Sa'a bersama fa'ilnya lalu ditakwil masdar. Itu namanya ma-nya masdariyah. Jadi ma yang ada bisa jadi banyak status seperti halnya huruf-huruf yang lain. Jadi bukan kontradiktif. Ini ma apa sih tadi dibilang mausul. Ini yang satu bilang masdariyah, mana yang betul? Bukan begitu. Kayak inna. Kalau masdar kan dari fi'il, Ustaz. Ya? Masdar biasanya kan dari fi'il. Kalau ma itu bisa disebut masdariyah. Kenapa Ustaz? Karena membuat fi'il yang jatuh sesudahnya bisa dibentuk masdar. Masdarnya sa'yun. Maka kalau dijadikan takwil masdar, yauma yatazakkarul insanu sa'yahu. Tuh jadi masdar. Iya. Membuat masdar Ustaz ya? Membuat kata setelahnya jadi masdar maksudnya begitu. Masdariyah. Benar. Makanya masdariyah. Iya.
Nanti punya cucu kasih nama Mas Daria supaya nggak lupa. Betul. Ya, fa'amma man toko. Adapun yang melampaui batas, alfa fi fa'amma jawab. Fa'amma jadi jawab. Idzan jawab apa? Jawab iza. Idza ja'atit tomah. Kenapa? Fa'amma man toko dan seterusnya. Oke, itu jawab maksudnya. Fi qaulihi ta'ala fa idza ja'atit tomatul kubra. Ya, wahiyal ma'wa lahu. Maka dia di tomah kubro itu ma'wa. Ta'wa tempat tinggal. Lahu baginya, bagi yang togo. Li'annahu la budda min dhamir ya'udu minal jumlah ilal mubtada. Sebab harus ada dhamir yang kembali kepada jumlah mubtada. Wa zahabal kufiyun, sementara ahli nahu Kufah berpendapat annal alif wal lam, alif dan lam yaitu pada hiyal ma'wa, itu alif lamnya al ma'wa. Menurut ulama Kufah itu alif lam iwadun anid dhamiril a'id, ganti dari dhamir yang kembali, takdirnya ma'wahu. Paham? Ada hu, terus diganti hu-nya dengan alif lam al-ma'wa gitu. Hu kedudukan i'rabnya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih yang dibuang terus diganti sama al itu banyak. Saya beri contoh. Ada masjid, ada pesantren, ada apa saja namanya. Masjid itu At-Taqwa. Masjid apa? Masjid At-Taqwa. Ada alif lamnya enggak? Ada. Ada. Alif lam itu ganti. Ganti dari apa? Dari mudhof ilaih yang dibuang. Apa mudhof ilaihnya? Allah. Jadi Masjid At-Taqwa maksudnya takwa Allah. Kan bagusan kalau sebuah nama menjadi dibuang, Masjid At-Taqwa. Itu. Ini kan wahiyal ma'wa, al-ma'wa. Tadinya ma'wahu. Ada domir yang harus kembali. Gitu. Oke. Saya teruskan. Wa yasihu ayyakuna jawab. Bisa juga menjadi jawab. Fa iza ja'at, jawab faiza ja'at mahzuf dibuang, dalla alaihi yauma yatazakkar au ma ba'dahu minat tafsil. Kan ayatnya bunyinya begini, fa amma man bukan fa iza ja'atit tomah. Kan ada iza tuh, dia perlu jawab. Tadi yang pertama berpendapat jawabnya fahiyal ma'wa. Sementara yang satu lagi jawabnya dibuang. Ya, enggak disebut maksudnya. Itu ditunjuki oleh dibuangnya kata yauma yatazakkaru atau yang sesudahnya. Hiyal ma'wa hiya imma domir. Domir fasl atau mubtada. Udah nyambung ini. Innahu huwas samiul basir. Huwa itu domir fasl namanya. Fungsinya taukid. Kalau innaka anta al-alam al-ghuyub. Anta itu domir fasl. Inna
Nahnu itu nazzalna dzikra. Nahnu itu dhamir fasal. Fungsinya taukid. Ya. Innaka anta. Innahu huwa. Innaha hiya. Innahum humul mufsidun. Ala innahum humul itu dhamir fasal. Ini juga begitu. Hiyal ma'wa dhamir fasal. Fasal bukan fazal. Ya. Atau bisa jadi mubtada. Sudah, jangan dalam-dalam. Ntar dalaman nggak bisa naik. Di dalam dalam sumur, kali sumur jangan dalam-dalam. Sekarang balaghahnya. Wa amma man taqa wa asarul hayatad dunya. Tuh, struktur kalimat itu. Terus ditemukan lagi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, ini lawannya. Karena lawan terdiri dari banyak kata, disebut muqabalah. Bainahuma muqabalah. Muqabalah yaitu menghadapkan kata yang berlawanan dalam satu kalimat. Kalau yang berlawanannya lebih dari dua, ada dua terus lebih, itu namanya muqabalah. Kalau cuma satu, itu namanya tibak. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Berikutnya lawannya. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ini juga begitu. Amma man tagha wa asarul hayatad dunya. Terus amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Selesai. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ada tasbih pada ka'anna. Mereka pada hari melihat jahanam bagaikan orang gitu yang tidak tinggal kecuali sepotong malam auduhaha atau sepotong siang. Sepotong mah itu terjemahan saya aja supaya bisa dipaham. Gitu, insya Allah paham. Tasbih apa? Mursal karena ada adatnya. Mujmal karena wajhu syabah tidak disebut. Asyiyatan wa duhaha, tuh ini lawannya, lawan kata, maka disebut tibak. Itu dia analisis balaghah. Bisa tanya Ustaz sebentar oleh ya? mufassir. Boleh tanya Ustaz sebelum lanjut ya? Boleh. Kalau muqabalah atau tiba itu dipelajari, kalau itu kan di Ma'ani nggak ada istilah muqabalah, itu juga di Bayan juga tidak ada muqabalah. Itu di mana ketemunya tuh? Adanya di Badi'. Oke. Ma'ani, Bayan, terus Badi'. Ain. Ya, itu ilmu baru terhitungnya. Ditemukan oleh seorang tokoh namanya Al-Jahiz. Dia beri nama Badi karena sebelumnya belum ada. Badi artinya sesuatu yang baru. Iya, nanti kita sampai ya. Tanya, iya. Di bahasa Indonesia juga ada. Pergi pagi, pulang sore. Iya betul. Iya, pergi sama pagi, pulang sama pergi sama pulang. Pagi sama sore. Itu lawan kata. Yang dimaksud tiba gitu ya. Tiba itu kalau satu kata atau benar, satu kata. Satu kata. Inna ma'al usri yusra. Susah, gampang. Itu tibak. Tapi kalau dua atau lebih, itu namanya muqabalah. Iya. Iya. Slide berikutnya, Pak. Al-mufradat.
al-lughawiyah. Kosakata yang dianggap penting dijelaskan. At-tamatul kubro ad-dahiyah al-uzma. Ad-dahiyah artinya sesuatu yang sangat menakutkan. Al-uzma sama al-kubro. Apaan itu? Wahiyal qiyamah. Kiamat. Kita ini lagi jonjon istilah Pak Jamal mah. Nggak ada teringat kiamat. Ya betul tidak? Nggak ada rasa takut. Pindah dari pom bensin kemana? Ke masjid. Ada rasa takut nggak? Wahiyal qiyamah allati tatimmu. Yang melimpah. Melimpah apanya? Kedahsyatannya. Ai ta'lu. Meninggi. Ala sairid dawahi. Ya melampaui. Tinggi maksudnya. Dari segala macam bencana yang ada. Bapak Ibu udah pada pernah migren? Iya, pernah. Udah ya. kan? Apaan rasanya? Tuh, bangku, meja, tempat tidur pada terbalik. Iya. Ya dah? Nah itu voltasenya dilipat gandakan 1.000.000 kali lipat. Itu namanya tomah. Melimpah. Orang segitu aja udah teriak-teriak. Ya. Migren. Di atas migren apa itu? Pingsan Ustaz. Ada Pak. Ada namanya. Aduh lupa itu. Ada migren mah kecil. Cuma 7 keliling. Iya. Kalau ini mah mungkin 14 keliling. Vertigo, Ustaz. Itu dia. Lain yang punya vertigo mah tahu aja. Vertigo itu luar biasa. Ada penyempitan saraf ya. Di belakang kuping. Pas itu dikendorin udah selesai. Oke. Nah, itu dia tomah. Oke. Wallati hiya akbarut tomat. Dan dialah merupakan kegoncangan atau huru-hara yang luar biasa. Awin nafkhoh as-saniyah. Atau tiupan yang kedua. Allati yakunu ma'ahal ba'su. Yang diiringi dengan kebangkitan. Ausa'ah suki ahlil jannah ilal jannah. Atau bisa jadi tomatul kubro adalah saat digiringnya. Suk itu digiring. Ahli surga ke surga. Wa ahli nar ilan nar. Ahli neraka ke neraka. Itu sesuatu yang luar biasa menakutkan. Yauma yatazakkarul insanu masa'ah. Pada saat manusia ingat apa yang dia lakukan. Bi'ayyarahu mudawwanan fi sahifatihi. Yaitu dia melihat semua amalnya itu tercatat di dalam buku catatan disebut sahifah. Ya, buku rapot. Wa kana qad nasyahu min fartil ghaflah. Itu udah dilupain sebenarnya. Lupa banget. Tapi gara-gara kiamat jadi ingat. Kenapa lupa? Min fartil ghaflah. Karena sangat lalai. Autulil mudah. Karena udah lama. Udah lama. Balik umur 15 tahun katakan. Di situ ada dosa. Terus dicatat. Yang bersangkutan lupa. Meninggal umur 150 tahun. Mana ingat. Pas kiamat. Jadi ingat. Itulah dia. Yauma yatazakkarul insanu masa'a. Iya. Wal muradu maksudnya kullu ma amila fid dunya min khairin aw syarrin. Ingat apa? Ingat apa yang dia lakukan. Kebaikan atau keburukan. Wa burrizat
uzhirat, dinampakkan. Al-jahim an-nar al-muhriqah. Jahim adalah api yang membakar. Liman yara likulli ra'in, bagi setiap yang lihat. Itu dimunculkan, maksudnya kan supaya ngelihat. Maka tidak ada yang tidak lihat. Sebab yang memperlihatkan adalah Allah. Ini kita tuh sama matahari, ciptaan Allah. Semuanya ngelihat. Yang nggak lihat cuma kelelawar aja. Ya. Iya. Bihaitsu la takhfa ala ahad tuh. Tak ada seorang pun yang tidak ngelihat. Yakhfa sunyi. Maksudnya tidak ngelihat. Ngelihat semua. Tagha takabbara wa tajawazal had. Tagha artinya sombong dan melampaui batas. Sampai apa batas yang dilampaui? Hatta kafar, sampai kufur. Kufur itu udah melampaui batas. Wa asara artinya qaddama, mendahulukan. Wa faddola, mengutamakan. Ada ayatnya kan asara hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Al hayatud dunya bittiba'i syahawat, mengutamakan kehidupan dunia dengan cara mengikuti dalil akhirah, tidak punya persiapan menghadapi akhirat bil ibadah, dengan ibadah. Jadi tidak ibadah. Wa tahzibin nafas, mendidik jiwa. Al ma'wa al mustaqor. Ma'wa artinya tempat tinggal. Artinya ma'wahu, tempatnya. Di bawahnya Walam fihi saddah, ada sidah tuh, masaddal idhofah. Lam, alif lam maksudnya pada al-ma'wah itu menempati tempat idhofah. Tadi udah dijelaskan. Tadinya ma'wahu, hu mudhof ilaih, diganti sama al. Lil ilmi bi anna sahibal ma'wa, karena diketahui bahwa pemilik tempat huwa toghi, adalah orang yang melampaui batas. Maqama rabbihi maqamahu baina yaday rabbihi. Oh iya. Amma man khafa maqama rabbihi, itu. Yang dimaksud maqama rabbihi adalah makomnya di hadapan Tuhannya. Li ilmihi bil mabda wal ma'ad, karena dia tahu betul bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya. Paham maksudnya? Yang pertama, amma man tagha wa asara hayatad dunya fa inna apa itu? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Terus amma man khaufa maqama rabbihi, adapun yang takut makom Tuhannya. Maksudnya makom dia, posisi dia di hadapan Tuhannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa maksudnya? Suruh sholat, kita sholat. Kita tahu makom kita di hadapan Tuhan. Suruh puasa, kita puasa. Itu adalah manifestasi rasa tahu kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang nyuruh, masa kita nggak mau? Tuh, itu yang dimaksud amma man khaufa maqama rabbihi wa nahan nafsa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu yang lagi diterangin, ya. Karena dia tahu siapa dia dan siapa Tuhan. Au jalalahu wa azamatu. Atau ya jalalah, kemuliaannya. Azamah, kebesaran. Wa nahan nafsa, dan nahan diri. Anil hawa, dari keinginan.
Bagaimana maksudnya? Zajjaroha. Dia menahan nafsu. Wa kaffaha, menyetop. An hawaha, dari keinginannya. Al-mardi, yang membangkang. Dengan bagaimana membangkangnya? Bittiba'i syahwat. Dengan mengikuti nafsu syahwat. Kenapa kalau begitu? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempatnya di surga. Laisa lahu siwaha ma'wa. Enggak ada tempat lain lagi. Jadi di akhirat cuma 2 tempat, surga neraka, surga neraka. Tapi kalau menurut Mu'tazilah ada lagi satu yang disebut dengan manzilah bainal manzilatain. Surga enggak, neraka enggak. Itu buat siapa? Buat mereka yang berdosa besar tapi tidak taubat. Dosa besar di satu sisi tidak membuat seseorang keluar dari iman. Maka namanya tetap mukmin. Pada sisi lain dia enggak bertobat, punya dosa besar. Jadi surga enggak, neraka enggak. Tuh kata dia Mu'tazilah. Namanya manzilah bainal manzilatain. Oke. Wal hasil annal asi finnar. Kesimpulannya yang maksiat di neraka, wal muti yang taat di surga. Berikutnya Pak Jamal. Nah, sababun nuzul. Iza ja'atit taubah. Nuzulul ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Akhrajal Hakim, Imam Hakim, Wabnu Jarir dan Ibnu Jarir, akhraja mengeluarkan an Aisyah, keluarkan hadis. Hadis itu dari Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'anis sa'ah. Rasulullah dulu pernah ditanya tentang kiamat. Begini begitu, begini begitu. Hatta unzila alaihi. Terus diturunkan kepadanya. Apa itu? Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikroha ila rabbika muntahaha. Tuh, itu sebab turunnya. Karena banyak pada nanya, kapan kiamat? Ngomong mulu. Kiamat, 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 kiamat. Begini, begitu, begini, begitu. Kurang lebih begitu. Akhirnya turun. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Itu kurang lebih ya. Fima anta min dzikroha. Kamu itu apaan? Pada posisi kiamat. Ila rabbika muntahaha. Cuma Tuhan yang tahu. Oke. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas. Riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Kalau tadi dari Aisyah. Inna musyriki ahli Makkah, musyrik Mekah, sa'alu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada nanya ke Nabi. Faqalu, mata taqumus sa'ah? Kapan kiamat? Nanyanya bukan karena pengen tahu. Istizaan minhum. Ngejek. Fa'anzalallah. Maka Allah menurun. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha ila akhir surah. Itu versi kedua. Yang ketiga, akhrajat Tabrani Ibnu Jarir an Tariq Ibni Syihab qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru zikra sa'ah. Rasulullah banyak banget nyebut-nyebut kiamat. Hatta nazalat, karena banyak maka turun. Fima anta min dzikroha. Kamu tahu apa sih nyebut-nyebut begitu? Gitu kurang lebih. Ila rabbika muntahaha.
Cuma Allah yang tahu. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Urwah misluhu. Sementara Abu Hatim dia mengeluarkan hadis dari seseorang bernama Urwah. Ini sama dengan yang terakhir. Semua ini diambil dari buku Asbabun Nuzul Suyuti Bihamis Tafsir Jalalain. Nih kutipan. Ada tanya sampai sini? Hah? Tanya dong. Saya tanya, Ustaz. Kalau Boleh. akhroja, ruwiyah, sama haddatsana itu sama ya Pak Ustaz ya? Nah, kalau menurut ilmu yang saya nggak punya, beda. 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 Bedanya di mana? Cuman ilmunya saya nggak punya. Akhroj. Apalagi kalau ada banyak banget annya itu. Menjadi diragukan kesahihannya. Sehingga ada hadis namanya mu'an'an. Wajakan an. Dari anu. Dari WA si anu. Si anu WA dari anu. Si anu dari anu. Gitu kurang lebih. Iya, bagus pertanyaannya. Menyangkut ilmu mustalah hadis. Iya. Saya juga baru dengar mengenai akhroja itu. Biasanya kan haddatsana, ruwiyah gitu Pak Ustadz ya. Beda emang. Iya, beda ya. Secara, Ya, baik iya. Pak Ustadz, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Lanjut Pak Ada Ustadz. lagi yang lain? Nggak ada ya. Sementara nggak ada dulu. Kita teruskan dulu. Silakan. Slide berikutnya Pak Jamal. Al-munasabah. Munasabah artinya hubungan, nasab ya. Ba'da bayani adillatil qudrah al-ilahiyah. Setelah Allah menjelaskan kemampuan ilahinya alal ba'si untuk membangkitkan, wal hasri mengumpulkan, wan nasri juga mengumpulkan. Min khalqis sama'i wal ardi. Terus juga dia tunjukkan berupa penciptaan langit dan bumi. Wa isbati imkanil hasri, mempositifkan mungkinnya hari kebangkitan secara rasional, aklan. Kenapa? Akhbarallahu ta'ala ba'da zalika, setelah itu Allah menginformasikan an wuku'ihi fi'lan, tentang kejadiannya secara real. Tuh, bagi kita udah real apa belum? Belum, karena baru sebatas itu strata imannya. Tapi bagi si B umpamanya, udah jadi kiamat. Udah kebayang itu. Kalau ini udah jadi kiamat. Maka hidup di dunia, khususnya Indonesia, tuh mana yang nggak beli? Mana yang nggak bayar? Mati, bayar apa enggak? Tuh, azab apa bukan? Azab paling dahsyat, azab yang tak terasa azab. Kiamat paling dahsyat, kiamat yang tak terasa kiamat. Tapi itu kan belum sampai pada. Coba nih, lahir bayar. Kemarin lagi nikah bayar. Terus bayar. Terus masuk TK bayar. SD, SMP, perguruan tinggi bayar. Terus kerja, masuk kerja bayar. Terus pas dibayar, pak kerja beli mobil, mobil juga bayar. Orang permen aja juga kena pajak. Tuh semua yang bayar. Beli rumah, rumah juga mau pajak bayar. Beli mobil, beli apa, semua bayar sampai-sampai mati. Kuburan bayar apa enggak? Tuh. Hujan banyak banget Indonesia, tanahnya subur, air beli apa enggak? Beli. Beli. Air putih beli, apalagi kopi.
Nggak ada yang nggak bayar. Yang nggak terbayangkan itu akan bayar, nanti jadi bayar. Ya, jadi lama-lama kentut bayar. Nah, pertanyaan, itu azab apa bukan? Azab. Maka sejatinya pada nggak mau lama-lama seharusnya. Cepetan, Israel kapan datang? Pak Tarjani masih ogah aja. Oke, kita teruskan. Wa ma yushibuhu min ahwal. Akan diceritakan datang secara real bersama huru-haranya. Wa ma yatarattabu alaihi, dan akibat yang ditimbulkan minin kisamin nas, berupa terbaginya manusia ila fariqain, pada dua kelompok. Dua kelompok. Ini kehidupan Indonesia sekarang yang luar biasa dahsyatnya, itu pandangan Allah cuma dua, neraka, surga, neraka. Siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, itu aja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok masuk surga, satu kelompok di neraka. Ya tidak. Wa ba'da bayanil burhan al-aqli. Setelah Allah menjelaskan argumentasi rasional ala imkanil qiyamah, atas terjadinya kiamat, wal ikhbar an wuku'iha, dan informasi tentang terjadinya, wa zikri ahwalihal amah, menyebut keadaannya secara umum, wa ahwalil asqiya, keadaan orang-orang yang berdosa, wa su'ada, yang baik-baik, fiha, pada hari kiamat, ajaballahu. Tuh, jawab dari ba'da. Orang-orang musyrik, di mana pertanyaan dimaksud istihzaan, mengejek, wa'idadan, mengingkari, an wakti hudusihi, dari waktu terjadinya, diingkari. Wa audoha, dan Allah menjelaskan anna ilmaha, bahwa ilmunya, ilmu kiamat, mengetahui kiamat, maksudnya mufawwad ilallahi ta'ala, diserahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mab'us, sementara Nabi dibangkitkan lil inzari faqat, untuk memberi peringatan saja. Wa anna ma ankaruhu sayarawnahu. Juga Allah menjelaskan bahwa apa yang mereka ingkari itu pasti akan mereka lihat. Hatta ka'annahum, sehingga seolah mereka itu, dalam penggambaran ayatnya, abadan fihi, selamanya di dalam neraka. Wa ka'annahum lam yalbasu illa fid dunya illa sa'atan min nahar summa maghrib. Bahkan digambarkan oleh Al-Qur'an yang real sekali, kalau itu terjadi, mereka seolah-olah di dunia baru sebentar, paling 1 jam, sesaat, siang, habis itu udah kiamat. Tuh, kita bayangkan, benar. Belum ngapa-ngapain, udah zuhur. Belum ngapa-ngapain, udah asar. Suka begitu nggak? Belum ngapa-ngapain, udah ubanan. Gitu. Ya, udah alamat. Ya, berikutnya Pak Jamal. At-tafsir wal bayan. Nah, baru masuk tafsirnya. Fa idza ja'atit tamatul kubra, apabila datang kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, saat itu manusia ingat apa yang dia lakukan. Burrizatil jahimu liman yara, jahanam ditampakkan bagi orang yang lihat. Ai idza hana waqtu maji'id dahiyah al-uzma,
apabila telah datang kiamat ad-dahiyah yang mengerikan, yang besar. Allati tatimmu, yang melimpah. Maksudnya mengungguli ala sairi tomat, dari sekian yang melimpah, yang dahsyat. Wahia yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Awin nafkhah as-saniyah, atau tiupan kedua. Allati yakunu ma'ahal ba'su, yang diiringi kebangkitan. Au taslimu ahlil jannah ilal jannah, atau menggiring ahli surga ke surga. Wa ahli nar ilan nar, ahli neraka ke neraka. Fayansal insan kulla syai' qablaha fi jambiha, maka manusia menjadi lupa segala-galanya yang terjadi sebelumnya. Fi jambiha, ya di sampingnya, paham? Kiamat. Suami lupa istri, istri lupa suami. Itu maksudnya. Innahu mana? Fassalallahu ta'ala bainal khalaik. Maka kemudian Allah memisahkan semua makhluk. Maksudnya baik-baik, buruk-buruk. Tergantung partainya kali. Faminhum syaqi wa sa'id. Cuma dua. Di antara mereka ada yang duka, sengsara. Ada juga yang bahagia, gembira, sa'id. Fajawabu iza mahzuf. Jawab iza itu dibuang. Wa huwa fassalallah. Kan ayatnya idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fassalallahu, gitu di situ artinya. Walidzalika al-yaum, hari itu, hari kiamat, sifatan. Ada dua keadaan. Hina yatazakkarul insan jami'a ma amilahu min khairin aw syarrin. Yaitu ingatnya orang-orang terhadap semua amalnya, baik atau buruk. Li'annahu yushahiduhu, karena itu dia saksikan. Mudawwanan dicatat fi sohaifa amalihi, di lembaran kerjaannya. Kama qala ta'ala yauma idzi yatadzakkarul insan wa ana lahu dzikra. Wa qala diterangkan lagi dalam ayat lain ahsahullahu wa nasu. Allah menghitung tapi mereka melupakan. Wihi tadharu jahannam, pada hari itu jahannam dengan suatu kejelasan, nampak banget gitu. La yakhfa ala ahadin, tak ada satupun yang tidak ngelihat. Sawaun akan mu'minan, baik dia mukmin atau kafir Kama qala ta'ala wa burrizatil jahimu lil ghawin, dinampakkan jahanam atau jahim itu bagi orang-orang yang melampaui batas. Qala Muqatil yukshafu anhal ghita, pada hari itu ghita, dinding penutup, disingkap. Fayanzuru ilaihal khalqu, maka semua makhluk pada ngelihat. Fa'amal mu'min, adapun orang beriman, faya'rifu biru'yatiha, dengan melihatnya maka dia tahu. Apaan yang diketahui? Qadra nikmatillahi alaihi, ukuran nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Apa itu nikmatnya? Bisalamah minha, yaitu selamat darinya. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayazdadu ghamman ila ghammih, maka bertambah sedih dan duka. Wa hasratan, menyesal, ila hasratihi,
banget. Nyesel banget. Ngapa saya? Ya, slide berikutnya, Pak. Oke. Nih. Summa, ini mesti nyambung. Fassalallah. Kemudian Allah merinci. Ma yahkumu bihi bainal khalaik. Keputusan yang diberikan kepada makhluk. Faqala. Maka dia berkata. Pak, ini dia keputusan Allah. Fa'amma man tagha wa asarul hayatad dunya. Adapun mereka yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya jahim adalah tempat kembalinya. Itu keputusan rincian. Alam lil ahdi zihni. Lam al jahim itu namanya alif lam lil ahdi zihni. Ahdi janji, ingatan. Ingatan yang ada di dalam otak. Jadi ingatan baru. Ai ma'wahu allaik bihi. Jadi fainal jannata hiyal jahima hiyal ma'wa. Maksudnya ma'wahu. Tempatnya allaik bihi yang pantas. Walihaza istaghna anil a'id. Karena alif lamnya lil ahdi zihni, maka dia tak butuh aid domir. Nah butuh, ya. Wala hajata ila takalluf, dan nggak perlu dibikin-bikin. Annal alif wal lam badal minal idhofah. Alif dan lam sebagai badal dari idhofah. Seperti tadi sudah diterangkan. Kalau menurut versi ini mufasir nggak butuh begitu, itu mah terlalu dibikin-bikin gitu. Fa'amma man takabbara wa tamarrada. Adapun mereka yang sombong dan membangkang. Wa tajawazal had, melampaui batas fil kufri wal ma'asi, dalam kekufuran dan kemaksiatan. Wa qaddamal hayatad dunya, lebih mengedepankan kehidupan dunia ala amriddin wal akhirah, ketimbang urusan agama dan akhirat. Walam yasta'id laha, dan enggak siap-siap untuk akhirat. Wala amalah amilah, enggak ada amalan yang dia lakukan. Fannarul muhriqah hiya ma'wah. Maka api yang membakar itu adalah tempatnya. Wa maswah, sama. Wa mustaqarrah, tempatnya. Kenapa? Li'anna hubbad dunya, karena hobi sama dunia ra'su kulli khati'ah, pangkal segala kesalahan dan dosa. Qila, ada juga yang bilang nuzilatil ayah fin nadar. Nadar. Ayat ini diturunkan buat kabilah Nador. Bukan kabilah, seseorang bernama An-Nador dan anaknya namanya Haris. Apa maksudnya? Si Nador sama Haris dikenal dia lebih mengutamakan dunia. Akhirat enggak mau. Enggak ada persiapan. Maka turun ayat ini gitu. Wa hiya amma fi kulli kafir. Tapi lebih dari itu, ini berlaku umum bagi semua yang kafir. Yang asarul hayatad dunya alal akhirah. Mereka yang lebih mengedepankan kehidupan dunia dan akhirat. Pak, berapa slide lagi, Pak? Masih 9. 9. Udah segini dulu ya. Siap, Ustaz. Ada yang mau itu cepet-cepet. Ada tanya silakan, Pak. Ini sampai slide 8 nih. Ayo. Pak Ustadz, saya nanya Pak Ustadz. Iya, Pak Ramalan, silakan. Iya, mengenai pada hari kiamat manusia teringat perbuatannya di dunia. Itu terkait dengan ayat 35. Yauma yatadzakkarul insan ma sa'a.
Nah, itu kan jadi dia kalau sekarang kan kebanyakan orang lupa ya Pak Ustadz. Di dunia ini lupa akan perbuatannya yang masa lalu. Jangankan masa lalu, yang kemarin aja juga lupa, ya kan? Nah, terus pada waktu hari kiamat itu akan diingatkan kembali. Ya, akan diingatkan kembali. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang telah melakukan perbuatan dosa, yang telah bertobat, apakah juga akan diingatkan kembali akan perbuatannya pada waktu di dunia, Pak Ustadz? Seperti pada waktu di dunia dia menzolimi, menghilangkan orang, perbuatan dosa, itu kan kadang-kadang kalau sekarang ini dilupakan. Nah, pada waktu hari kiamat nanti akan diingatkan, oh si Anu dulu waktu di dunia telah menghilangkan orang, telah melakukan perbuatan dosa. Nah, tapi dia sebelum meninggal sudah melakukan perbuatan taubatan nasuha. Nah, apakah nanti pada hari kiamat ini juga akan diperlihatkan kembali, Pak Ustadz? Itu pertanyaannya. Terima kasih, Pak Ustadz. Oh, bagus banget pertanyaannya. Ya, dalam luas. Dari ayat yang berbunyi yauma tazakkarul insanu masa'a udah memberikan jawaban atas pertanyaan. Nggak terkecuali. Dia ingat semuanya. Paham itu? Ingat. Maka kemudian yang perlu juga dipikirkan, dianalisis, ingat itu positif apa negatif? Baru saya tambahin lagi. Ya, saya tambahin lagi nih. Pamannya nggak usah kiamat, lagi sakarat. Tuh, ingat tuh semua. Ya atau tidak? Iya. Sama dosa ingat apa enggak? Ingat. Pertanyaan, ingat sama dosa positif apa negatif? Positif, Ustaz. Itu positif. Ada yang jawab negatif? Tuh. Karena kalau Susah. dosa berarti sadar gitu. Ya, sadar. Maka kemudian muncul mohon ampun. Demikian juga saat kiamat. Seperti yang tadi digambarkan. Karena ya tazakkarul insan masa'a ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang dia ingat adalah yang negatif, itu juga bagian dari nikmat. Agar pada saat itu menjadi tetap ingat kepada Allah, lalu dia memohon. Bukan cuma ingat dosanya, perbuatan jeleknya. Tapi pada saat yang sama, positifnya, dia menjadi ingat betapa besarnya ampunan Allah. Ya seberapa, dia tahu tuh informasi. Ampunan Allah jauh lebih besar. Nah kan jadi, dia itu. Semangat akan ampunan Allah. Dan kita memang dianjurkan begitu. Terhadap dosa jangan dilupain. Tapi terhadap pahala kebaikan kalau perlu lupain. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Tuh. Apa maknanya? Ingat dosa, maka kemudian mendorongnya untuk ingat ampunannya. Ingat ampunannya mendorongnya untuk optimis gitu. Ya atau tidak? Ya Allah alam besar. Ya, terima kasih Ada Pak lagi? Ustadz. Iya, iya. Ada lagi? Gimana kalau kiamat dipercepat? Belum siap. Waduh. Setuju? Jangan. Jangan minta balas dulu, Pak. Silakan Pak Budi. Belum siap. Apa itu? Masih belum siap. Kapan siapnya gitu kurang lebih. Silakan Iya. Pak Budi. Ada Imam Ghazali dalam bukunya Asrarus Sholah tuh supaya khusyuk
pesannya, petunjuknya, bimbingannya. Banyak A, B, C, D yang terakhir. Sadar sesadar-sadarnya bahwa sholat yang dilakukan itu adalah sholat terakhir. Cara Tuh, itunya gitu. tuh. Setelah supaya khusyuk, tuh siapa itu? Imam Ghazali memberikan ya pengalaman spiritualnya banyak. Yang pertama, sadar sesadarnya bahwa di depan ada Allah, di belakang ada malakul maut, di kiri kanan ada raqib atid. Terus posisi kaki kiri kaki kanan itu di atas jembatan Shirathul Mustaqim, rambut dibelah 7. Berani ngelirik sono ngelirik sini gitu kurang lebih. Dan di bawahnya bergolak api neraka. Tuh, itu harus hati-hati gitu. Dan yang terakhir kata dia harus meyakini bahwa itu adalah sholat yang terakhir yang bisa dilaksanakan. Bisa jadi setelah sholat ini kita nggak ketemu lagi sama sholat berikutnya. Tuh gitu. Kan ingat. Gitu. Tapi Maka itu yang aplikasinya susah, Sat. ya. Aplikasinya itu dalam sholat. Ibu bilang susah, itu udah jawaban paling bagus. Ketimbang ibu bilang gampang. Nggak mungkin kayaknya. Apa maknanya? Emang nggak seperti membalik telapak tangan. Lewat proses. Sholat itu sama dengan silaturahim. Syahadat itu sama akad nikah. Syahadat itu ikrar. Ketika seseorang asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah pada waktu masuk Islam, itu kan isinya ya Allah, mulai hari ini aku siap taat kepadamu. Dan janji, Allah tahu betul manusia suka lupa. Maka yang kedua itu sholat. Sholat silaturahim dengan Allah. Semakin sering, bayangin aja silaturahim sama sesama juga semakin sering, semakin dekat atau semakin jauh. Dekat. Tuh, kalau udah semakin dekat, udah selalu ada di mana saja, kapan saja. Apalagi sih lagi sholat. Oh iya, ayo kita mau ketemu Allah. Gitu. Nah, akhirnya udah nanti Allah yang ngasih umur kita. Ya Allah, kalau engkau memang mau akhiri hidupku saat ini, nah gitu. Saat ini terima kasih ya Allah. Kan jadi tambah khusyuk itu. Sehingga doa pada waktu sujud terakhir, kebingungan minta apa, cuma satu. Apa itu? Terima kasih. Enggak, terima kasih. Husnul khotimah kan urusan Allah. Ngapain minta-minta? Tadi juga dikasih sendiri. Ya atau tidak? Apa kiatnya sujud? Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau pertemukan lagi dengan zuhurmu. Cakep apa enggak? Ya. Nanti ketemu lagi asar. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan dengan asarmu. Mudah-mudahan kau pertemukan dengan maghribmu. Itu aja atuh. Ya atau tidak? Sebab minta husnul khotimah itu kan menjadi, nih orang minta husnul khotimah, tapi nggak berbuat ke arah sana. Lah itu kan menjadi salah lagi. Sehingga boleh jadi pada orang-orang tertentu, dia udah malu doa. Udah malu doa. Dan rasional, boleh jadi. Sebab yang dikasih saja tuh nikmat belum sempat disyukuri semua. Udah pada pernah belum syukuran kuping? Mana lebih besar sama dapat rumah baru, pindah rumah, syukuran. Undangan, syukuran rumah. Syukuran kan terhadap nikmat. Ada syukuran mata. Tuh gitu, renungannya lebih jauh. Akhirnya malu berdoa, udah bersyukur aja. Sebab bersyukur saja udah bagian dari doa, la in syakartum. Dan nanti ditambah. Ya,
kuping, mensyukurinya dipakai untuk mendengarkan ayat-ayatnya. Akhirnya tambah dengar, tambah dengar, tambah dengar. Mata, mensyukuri mata yaitu menggunakannya dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya Allah a'lam bishawab. Oleh karena itu tidak berlebihan, aktivitas kita ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada pikiran. Nah, itu harus disyukuri. Maka Allah akan menambah. Udah, kalau Allah nambah, nggak usah minta husnul khotimah. Tapi kalau nggak berdoa bukan lambang kesombongan gitu, Ustaz? Saya tidak mengatakan bahwa jangan berdoa. Tidak. Bu, nanti Malu berdoa. kalau ke tanah suci, itu doa paling baik bukan doa buat kita. Doa buat orang lain itu yang paling bagus. Apalagi Nabi itu, dia nggak mikirin dirinya, mikirin umat. Kan buat orang lain itu. Pokoknya di tanah suci, ya Allah ketika aku berangkat, tetangga-tetanggaku itu pada ngedoain aku agar aku selamat. Oleh karena itu ya Allah berikan lagi keselamatan kepada mereka. Lah kan Allah dengarnya senang apa enggak itu? Senang. Jadi jangan doain masing-masing, doain aja Pak Jamal biar dapat istri lagi. Ntar juga Pak Tarjani dapat juga gitu karena karena Pak Tarjani yang ngedoain gitu. Ntar Allah salah. Ya ini nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Kan nggak kebaikan. Pak Jamal. Amin. Iya udah jangan dengerin Bu. Ustadz Jamal udah pantas Pak Ustadz. Kata Pak Jamal mah nggak usah banyak-banyak. Satu aja, satu di Bogor, satu di Bandung. Tapi di mana-mana. Iya. Biar online-nya bisa pindah-pindah, Ustaz. Benar. Ya. Iya. Online-nya bisa pindah-pindah. Ya. Udah, Lihat juga berarti. udah boleh buka cabang itu maksudnya. Ya. Ada lagi yang lain. Silakan Pak Budi itu tadi mau bertanya. Silakan Pak Budi. Pak Budi ya? Ya Pak Ustadz mau nanya aja nih. Togo sama Iya. adun bedanya apa Pak Ustadz? Ulangi apa? Togo Oh, Togo sama adun. Aduh. Adun. Ya. Adun. Melampaui batas. Iya, tapi melampaui batasnya Togo. Ya. Adun. Adun Adun itu mah di nggak surat Al-Mu'minun. 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 Bunyinya. Ya. Ada juga famani Ya. tada. Apa Mas Ramlan? Itu. Umul adun. Iya, adun melampaui batas. Ya. Itu lebih dasar Togo. Ya. Kalau melampaui batas belum sampai ke kufur bisa jadi. Oh, Terlalu. kayak Firaun gitu Bahasa ya. Indonesianya saja kalau sudah kita bilang keterlaluan, nah itu udah luar biasa. Oh, Dan lebih dalam parah ya Mas. terminologi ayat tadi, yaitu sampai ke kufur. Oh, kok Sampai Nabi Firaun itu tokoh. Firaun. Oh, Iya. melanggar dosa aja ya Pak Ustadz ya. Benar. Oh, Ya Allah, alam besar. ya, Pak Ustadz. Ada lagi yang lain? Nah, kalau nggak ada Pak Jamal udahan. Kesian itu. Apa namanya? Pada di masjid itu. Iya, pada mau masak, Ustaz. iya. Ada mau masak, berarti masih panjang umur Pak, Bu. Habis masak mau makan durian. Udah dapat duriannya. Ya. Bu Yusli mah ngomong doang.